Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Imron, NIM 2019512226, kelas G. Berikut saya akan mempraktikkan pemrograman Java yang nantinya ada membuat aplikasi root, create, read, update, delete. Kemudian ada juga relasi tabel nanti untuk validasinya mungkin menyusul. Ada juga kita lihat materinya, koneksi database juga nanti menggunakan JDBC Java Database Connection. Untuk yang pertama kita membutuhkan XAMPP untuk menyimpan database-nya. Yang kedua terutama adalah library, nanti ada beberapa. Kemudian berikut adalah tampilan yang harus saya selesaikan dan sekarang sudah saya praktikkan, sudah jadi. Ada data nilai mata kuliah, kemudian ada data mahasiswa. Jangan lupa install terlebih dahulu untuk XAMPP-nya. Nanti untuk menyimpan database. Kemudian kita langsung masuk ke NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans 12.5 dengan JDK 17 versi 17.0. Berikut adalah tampilan data nilai mata kuliah. Untuk input name nanti menggunakan database-nya. Untuk nama biasa menggunakan textfile. Untuk name-nya ini tadi saya menggunakan combo box. Untuk makul menggunakan textfile biasa. Untuk nilai menggunakan combo box dengan isian pilihan A, B, B, C, C, D, dan E. Jadi ada 7 opsi atau 7 rentang nilai. Di sini tabelnya nanti ada tabel untuk ID NIM, kemudian nama, untuk kemudian makul dan nilai. Kita bisa pilih nanti. Berikut ini untuk codingannya, untuk kita bahas nanti saja untuk codingnya. Kita lihat ke bagian mahasiswa. Untuk data mahasiswa ini adalah menginput data mahasiswa dan NIM, nama, jenis kelamin, menggunakan combo box juga. Ini langsung dipilih laki-laki atau perempuan. Tempat lahir, ada tanggal lahir. Di sini menggunakan format date, jadi tidak sembarang bisa mengisi. Yang harus diisi adalah urut, yaitu year, month, dan day. Jadi untuk year-nya diisi tahun, untuk month-nya bisa diisi bulan, untuk day-nya bisa diisi dengan tanggal. Untuk alamat bisa diisi mungkin maksimal ada 100 karena string. Di sini sudah ada button search untuk pencarian. Kita langsung menuju ke codingnya. Pertama adalah coding mahasiswa. Nah, di sini untuk package main menggunakan import JDBC connection dan statement. Jadi menggunakan koneksi database Java sama-sama MySQL. .
Hanya saja di sini ada statementnya buat ini bawah. Kita masuk ke bawah untuk statement. Bentar. Nah, di sini adalah penggunaan statement. Bisa dilihat pada key cari, karena untuk statement ini penggunaannya seperti koneksi, seperti relasi juga nanti, dan menggunakan query yang berkaitan dengan SQL nanti. Menggunakan result chart juga. Kita mulai pertama saja. Nah, di sini kita deklarasikan dulu database exception, kemudian membuat kondisi kelas untuk koneksi Java database-nya berikut. Apabila XMPP-nya tidak on, maka akan bertulis koneksi gagal atau error. Nah, di sini ini untuk codingan yang tidak aktif. Memang saya coba-coba karena pada tutorial tadi di sini ada mungkin sebagian update fungsi dari koneksi. Ini untuk koneksinya. Apabila XMPP-nya atau hosting lokalnya tidak aktif, maka akan tampil gagal. Dan untuk beberapa buttonnya auto tidak bisa diklik atau tidak bisa dipakai. Bisa diklik. Untuk ini, untuk input data mahasiswa, insert ada nama, name, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, dan alamat. Di sini juga menggunakan statement karena saling berrelasi nanti. Untuk setelah save nanti akan langsung fokus di name di sini untuk codingan fokusnya. Kemudian untuk pada tombol button update setelah save ada tetap di sini, maka bisa diklik di tabelnya dan lalu diupdate. Untuk update-nya ini ada nama, name, bisa diupdate semua. Kita coba nanti karena ada beberapa coding yang pada tutorial berbeda, mungkin ada beberapa kekurangan. Kemudian untuk tabel mahasiswa saat diklik, nah di sini yang gunanya untuk update dan delete nanti. Berikut adalah codingannya, ada di enable, di on kan semua patternnya. Kemudian untuk delete, nah di sini menggunakan statement lagi karena nanti saling berelasi ke nilai juga. Berikut bisa dilihat untuk cancel ini bisa menggunakan dispose atau sistem exit.
Untuk batal ini saat save atau update maupun delete. Untuk saat hapus data atau simpan atau mengupdate memperbarui data, bisa langsung ke fokus kosong beberapa tabel-tabelnya isian ini, kolom boxnya, text boxnya, atau kembali normal. Untuk cari di sini bisa dilihat. Nah, menggunakan result chart yang saling berkoneksi dengan database juga. Ya, pada intinya kalau ada koneksi di sini itu XAMPP harus hidup dan ada library yang harus di input di sini. Di sini saya menggunakan MySQL Connector Java 5.1.13 karena beberapa codingan mengikuti di sini. Kemudian ada konektor 8.026 untuk yang terbaru, konektor terbaru. Sini juga terbaru. Oh ya, ini untuk konektor Java 5.1 ini pada saat pembuatan di PC menggunakan NetBeans IDE 8.0. Ada beberapa konektor MySQL, ada konektor Java 5.1.26, ada juga pakai yang ini 5.1.13 karena pada PC lebih enteng NetBeans IDE 8.2 atau 8.0. Berikut, jangan lupa untuk input library-nya di folder project nanti. Untuk download bisa dicari di Google. Kemudian sekalian saya update di sini masih ada untuk tabel bersih. Membersihkan tadi kolom text box ini, kita klik. Berikut, jika tidak ada atau mungkin koneksinya tidak hidup, maka akan error. Kemudian kita beralih ke bagian tampilan nilai. Di sini data nilai mata kuliah. Masih sama, di sini menggunakan pakai koneksi database koneksi dan statementnya sama. Hanya saja di sini tambahan array list ininya. Nah, untuk mahasiswa memang berbeda. Untuk nilai Java menggunakan ada tambahan array listnya karena di bagian name saling berrelasi, bukan hanya statement saja, kerja bertumpuk atau stack nanti. Berikut untuk koneksi database, mungkin pada tutorial di panduan ini ada beberapa coding yang berbeda. Nah, di sini untuk koneksi bisa dilihat berbeda ya. Nah, sebenarnya hampir sama, cuma untuk fungsinya sama, hanya untuk codingnya berbeda.
karena pada tiap periode mungkin ada update kode dari Java, jadi kita harus menyesuaikan update tersebut. Sudah saya sesuaikan. Bisa dilihat untuk koneksinya. Untuk tombol save ini di sini masih sama menggunakan statement, dan untuk bagian option jika penyimpanan berhasil maka akan simpan data berhasil. Jika gagal maka menampilkan simpan data gagal. Kemudian setelah save akan bersih lagi, kosong kembali text fieldnya, lalu sistem akan memproses data atau loading data, lalu diinputkan ke tabel. Masuk ke bagian update. Pada bagian update ini kita klik terlebih dahulu browse-nya. Nah, untuk kendala saya ada di sini karena mungkin di sini menggunakan validasi. Oh, bukan validasi, masih relasi. Untuk hanya menghapus rows-nya saja. Di sini saya masih menampilkan untuk menghapus pada bagian name. Jadi saat kita membuat data, kita contoh ada pada name sekian dan makulnya ada 10 mata kuliah. Saat kita hapus salah satu name yang sama, maka beberapa name yang sama tersebut akan terhapus semua. Mungkin ada di situ. Untuk query-nya masih saya cari-cari, searching. Pada bagian update juga auto bersih dan auto load data. Loading. Kemudian untuk bagian delete, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Jika iya maka akan terhapus, jika tidak maka akan gagal. Kembali membersihkan dan memproses ke data lagi. Untuk button cancelnya masih sama menggunakan dispose. Untuk codingan berikut adalah untuk codingan tabel nilainya tadi ini. Nah, di sini saya juga sempat mengotak-atik karena memang coding pada tutorial berbeda dengan sekarang. Harus update coding. Untuk key cari bisa dilihat untuk codingnya di sini. Gunakan statement dan result start. Berikut untuk coding nama. Untuk coding nama ini kita ambil dari database berbeda. Untuk bagian makul, karena makul bisa diisi sendiri. Untuk nama auto insert data. Nah, di sini SQL select name from mahasiswa, where name. Nah, langsung masuk. Di sini untuk result set sudah saya kasih keterangan akan diisi jika name ada. Berarti kita harus membuat database dulu atau menginput data di tabel mahasiswa terlebih dahulu.
Dan kita lanjut untuk name yang dipilih. Berikut untuk codingnya. Jika name dipilih, maka namanya juga akan tampil. Nah, di sini tertulis txt nama .set text, maka akan menampilkan result set. Nah, ini. Kemudian untuk batal ini adalah gunanya menghapus saat kita mengupdate data, karena nanti untuk pada saat mengupdate data masih tampil data-data yang sudah kita update. Kemudian untuk name juga masih di sini. Berikut kita coba saja, kita buka dulu XMPP-nya, kita running. Nanti kita lihat pada bagian database DB akademiknya. Kita hidupkan dulu database-nya, jangan MySQL. Oke, kita minimize saja, kita buka, kita klik localhost. Oke, di sini saya menggunakan XMPP terbaru, menggunakan PHP versi 8. Kita buka adminnya. Nah, kita cari yang DB akademik. Nah, ini. Nah, di sini ada dua tabel untuk mahasiswa dan nilai makul. Saya samakan untuk namanya sama dengan tutorial. Oh, di atas. Oke, di sini. Nah, saya samakan persis seperti tutorial. Kita lihat pada tabel mahasiswa. Nah, di sini saya coba input. Di sini kita bisa hapus langsung. Oke, nanti bisa kita input lagi. Untuk pada bagian nilai juga saling menghapus karena datanya diambil dari mahasiswa. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita juga bisa menginputkan database dari sini. Memang saya sengaja untuk nama-namanya saya coba langsung dan nama teman tadi. Kita running untuk pada mahasiswanya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini auto terlihat karena XMPP-nya sudah hidup. Oh, ini untuk desainnya mungkin kurang ke bawah. Kita pause dulu. Kita edit lagi. Nah, di sini kita edit lagi. Di sini. Kita run lagi. Apakah sudah bisa? Nah, di sini sudah terlihat. Pertama kita coba untuk input name. Contoh jangan 2019, kita coba 8987 43 667. Karena pada database saya isi dengan 9 digit angka.
Kemudian untuk namanya saya coba nama sendiri. Nah, untuk jenis kelamin laki, tempat lahir, tempat tinggal saya di Pati. Nah, di sini kita coba acak. Contoh yang pertama untuk pembenarannya pada tahun 92 bulannya masih normal. Nah, untuk harinya kita beri 56. Nah, alamat Sukoharjo. Oke, kita save. Nah, simpan data gagal karena format tanggal lahirnya tidak sesuai dengan ini format date-nya. Ya kan memang untuk tanggal 56 kan tidak ada. Tuh. Kita isi yang baru. Contoh 2361. 4 226 sama sama saya sendiri, laki, tanggal lahir di Pati. Nah, kita samakan. Contoh 1998 strip bulan 7 strip bulan tanggal 8. Kita beri alamat di terserah karena pakai string. Oke, kita simpan, kita coba. Nah, simpan data berhasil, bisa dilihat. Nah, oke, maka akan bersih kembali dan fokus ke name. Kemudian masuk di tabel di sini, kita cari. Nah, bisa berfungsi untuk searchingnya. Kita hapus kembali. Nah, kita masuk ke tengah. Kemudian kita akan update. Nah, di sini kita update nama menjadi D. Coba. Namanya perempuan. Kemudian tanggal lahirnya berbeda. Kita ubah sedikit. Lahirnya bulan 2010. Coba. Untuk name-nya tidak bisa diubah ya. Asal Kudus. Update. Oh, gagal, berarti hanya bisa pada name. Jenis kelaminnya nanti coba. Untuk namanya kita coba ganti. Nah, berhasil untuk namanya. Kita coba lagi mengubah tempat lahir. Terus di sini juga terus ngebok. Nah, berhasil. Kemudian untuk update lagi. Oh, ini namanya belum. Tadi nama sudah bisa diganti. Tempat lahir dan alamat bisa. Kita coba untuk jenis kelamin. Oke. Nah, ini kita ganti perempuan. Coba. Nah, masih bisa. Jadi yang tidak bisa diganti adalah tidak bisa bersama-sama berarti untuk relasinya.
Saya coba ganti untuk, nah ini tanggal lahirnya, apakah bisa? 2002, tanggal 24, kita update. Nah, di sini sudah bisa diupdate semua, hanya saja pada NIM-nya tidak bisa diganti. Maka untuk mengganti NIM, maka kita harus menghapusnya. Kita coba fungsi hapus delete. Nah, di sini akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Apakah yakin untuk menghapus data NIM sekian dan nama sekian. Jika kita pilih tidak, maka akan kembali bersih. Jika kita pilih iya, maka akan menginformasikan data berhasil dihapus. Berikut kita oke. Nah, data akan berkurang. Kita lihat di exam-nya. Nah, sama-sama update di sini. Kita lanjut ke, nah di sini ada error kan tadi. Bagian untuk input tanggalnya. Oh, ini 44 tadi. Memang tidak bisa. Kita coba klik lagi. Nah, di sini batal, hapus. Berikut. Oh, maaf, ini untuk tombol cancelnya lupa tidak aktif. Nah, coba kita cari. Bisa untuk searchnya bisa. Oke, kita close dulu. Nah, terlihat untuk errornya terdapat pada input tanggal. Ya, saya lanjut lagi. Untuk button cancelnya, pakai sistem exit saja. Exit saja. Oke, apakah berhasil? Kita coba. Harus kita coba. Ya, sudah aktif. Sudah aktif, masih. Kita batal, cancel. Nah, oke, close. Sukses untuk bagian tabel mahasiswanya. Kita lanjut ke tabel nilai. Di sini kita coba running juga. Berikut dulu desainnya. Kita run. Nah, di sini baru kemarin saya baru menginputkan 1 NIM. Saya coba untuk NIM ini kan tadi saya ubah dan ada yang saya hapus. Udah 26, namanya auto detect. Nah, di sini untuk mata kuliahnya saya isi Java, nilainya saya isi B. Saya save, simpan data berhasil. Oke. Kemudian saya buat lagi. Oh, masih sama. Ini. Oke, kita update. Di sini untuk nilai saya ubah C. Saya update. Oke. Nah,
ada kendala pada NIM ternyata. Saya batal. Kemudian saya input lagi bagian 221. Mata kuliah. Oh, berarti ini masih ada kendala. Oke, akan saya perbaiki dulu. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Ada beberapa tambahan setelah saya perbaiki beberapa codingnya. Jadi di sini saya menambahkan ID nilai yang nanti bisa kita input setelah atau secara acak nanti. Untuk ID nilai saya kosongi karena tidak ada apa-apanya ya. Nah, berikut adalah tidak ada codingannya, tidak ada functionnya, tidak ada kondisionalnya. Kemudian untuk tambahannya tadi di sini untuk pada bagian batal gunanya untuk dikosongi nanti setelah refresh. Dan yang terutama di sini saya menambahkan tabel kolom 1 dan di sini untuk relasinya menggunakan join. Jadi urut-urutannya itu dari select, from, join, dan where secara urut. Jadi dipilih dulu, terus dimasukkan asalnya dari mana, kemudian relasinya pakai join, lalu untuk searchingnya ini ini. Kemudian di sini tadi kan ada masalah pada delete update. Pada bagian update juga ada tambahan di ID nilai. Dan yang kedua pada bagian delete juga saya tujukan ke bagian ID nilai. Jadi di sini where-nya saya arahkan ke ID nilai dan delete-nya ID nilai, karena kalau kita arahkan ke bagian name nanti maka hasilnya akan pada bagian name yang sama akan ikut terhapus. Apabila pada ID nilai, jadi tidak bisa ikut terhapus karena ID nilai pastinya berbeda, kecuali kita buat sama. ID nilai sama, kemudian name-nya berbeda, itu bisa. Kemudian bagian delete juga di bagian update yang tadinya update-nya masih error, sekarang nanti kita coba. Bentar. Nah, di sini untuk mouse click-nya saya input juga secara urut untuk mouse click. Sudah, mungkin itu saja yang saya benahi. Pada bagian lainnya mungkin masih sama. Nah, oke. Jadi ini, nah kita coba running aplikasinya langsung. Oke, di sini sudah terlihat. Kita masukkan contoh input lagi, ID nilai dengan 26. Kita beri persamaan pada name 324
dengan makul MSI. Kita simpan data berhasil, maka di sini pada mata kuliah MSI ini akan saya update. Di sini langsung kita ketik, kita ganti dengan reset dan nilainya CD. Kita update. Nah, update data berhasil. Nah, ganti ya. Nah, kemudian di sini kan ada 2 NIM yang sama. Maka coba kita hapus. Oke, kemudian kita yes. Nah, NIM yang sama masih tetap ada karena delete dan update-nya saya arahkan ke ID nilai di sini. Jadi kita kosongi lagi. Nah, untuk searching kita searching pada nama. Nah, bisa semua. Kemudian kita searching 1, 11. Nah, maka yang tampil akan ada 9, ada angka satunya juga, dan ada name yang mempunyai huruf 1. Nah, berikut kita cancel kalau sudah selesai. Nah, sekian dari pembuatan aplikasi pemrograman Java CRUD. Ada juga relasinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.